Ini ada pertanyaan yang penting, dan ini salah satu penyakit sosial yang di masyarakat. Terkadang ada teman atau tetangga yang bilang seperti ini, sekarang sudah sukses ya, apa yang harus saya lakukan? Budaya memuji, menyanjung, kagum tanpa menyebut nama Allah, tanpa memuji Allah SWT, ini adalah penyakit sosial. Kalau kita kagum pada saudara kita, ingin memuji boleh, tapi bukalah pujian dan kaguman kita dengan memuji Allah. Masya Allah, sekarang sudah sukses ya, Masya Allah berhasil ya, Masya Allah bagus ya. Itu yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, innal aina haqqun. Sejatinya ain, pandangan kagum yang dapat mencelakakan orang lain, itu nyata, benar adanya. Ketika kita kagum dengan seorang, kita memandang, kemudian kita menyanjung tanpa memuji, itu bisa mencelakakan objeknya. Yang kita kagumi, yang kita sanjung tersebut bisa celaka. Karena itu Rasulullah SAW berpesan, idza ra'a ahadukum ma yu'jibuh. Kalau engkau melihat sesuatu yang mengagumkanmu, min nafsi, pada dirimu sendiri, au malihi, atau hartamu, atau anakmu sendiri, apalagi orang lain. Pada diri sendiri saja seringkali kita bercakap, Masya Allah masih kelihatan muda, wah Masya Allah bagus kendaraan saya, wah berhasil. Itu kan kagum pada harta, pada keluarga. Anakku senang, bagus nilainya 100, kagum pada anaknya. Wah anakku cantik misalnya. Maka falyubarik, hendaknya engkau mendoakan keberkahan untuknya, barakallahu fiik, atau ucapkan Masya Allah. Kenapa? Fa innal aina haqqun, karena pengaruh pandangan kagum itu nyata. Apa pengaruhnya? Dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadis lain, menyatakan innal aina tudkhilur rajulul qabra wal jamalal qidra. Jadinya pandangan kagum yang tidak diiringi dengan tabrik, ucapan barakallah ataupun Masya Allah, itu bisa menyebabkan orang terjebur dalam kuburnya, onta terjebur ke dalam pancinya. Bahkan lebih jauh dari itu, Rasul menyatakan sulusai man fil kubur min ummati minal ain. 2/3 yang menghuni kuburan dari umatku ini, awal mulanya, kronologinya diawali dengan kekaguman. Dikagumi, tidak baca subhanallah, Masya Allah atau barakallah, mulailah yang kena serangan jantung, yang kena gula, yang kena hipertensi, yang kena kanker. Awal mulanya adalah kekaguman. Memang kata dokter ini kanker Pak. Ya, kenapa kanker itu muncul? Bisa jadi awal mulanya adalah kekaguman yang tidak diiringi dengan Masya Allah atau barakallah. Ini penyakit sosial. Jangan budayakan kagum kepada selain Allah, karena yang memberi, yang menciptakan, yang mengkondisikan itu adalah Allah. Kenapa kita lebih kagum kepada Dia sampai-sampai kita lupa bahwa itu adalah karunia Allah? Seharusnya kalau kita melihat ada yang mengagumkan, kita ingat, subhanallah, Allah ternyata kuasa menciptakan yang seperti itu. Allah ternyata mampu memberi yang seperti itu. Ternyata Allah bisa. Yang harus kita kagumi pertama kali adalah Allah. Jangan sampai saudara Anda celaka gara-gara Anda, yaitu karena Anda kagum, akhirnya Allah tidak rela ada sesuatu yang dikagumi selain Allah, Allah cabut yang antum kagumi tadi, sehingga yang kemarin kagum, sekarang kasihan dia, kemarin cantik seperti itu, sekarang jadi kayak gitu rupanya. Dia yang kemarin pintar, sekarang jadi kayak gitu bentuknya. Dia yang kemarin kaya raya, sekarang miskin, gagal, hancur semuanya. Ini penyakit sosial. Karena itu kalau ada yang kagum kepada Anda, jangan biarkan dia pergi, tangkap segera. Minta dia mengucapkan Masya Allah atau ucapkan Barakallah. Jangan nunggu Anda celaka gara-gara kekaguman dia. Dan kalau Anda terlanjur memuji, tidak mengucapkan Masya Allah, segera doakan Barakallah,
Wih, hebat mas ya, masya Allah. Wih, pinternya, bilang barakallah. Seharusnya di depan, barakallah fik, pinter ya, masya Allah, bagus ya. Kita seperti itu. Tapi kalau terlanjur segera ingat, segera ucapkan. Nah, kalau terlanjur tidak ingat, maka tolong berwudu dengan sukarela. Sisa air wudu yang netes dari badan kita ditampung, gunakan untuk berwudu orang tersebut atau digunakan untuk mandi. Insya Allah terbebas dari pengaruh tersebut. Sebagai penutup, saya akan menyebutkan satu atau dua kisah ya. Yang ini dialami oleh, satunya dialami oleh seorang sahabat ya. Ada dua orang sahabat sama-sama ahlul badar, yang ikut perang badar bersama Nabi. Bukan sembarang sahabat, sahabat yang dijamin masuk surga. Suatu hari salah seorang dari mereka di suatu perjalanan karena merasa panas mandi di telaga yang ada di padang pasir. Tentu buka baju, sehingga ternyata kulit badannya itu putih bersih, tampan memang orangnya. Sehingga salah seorang sahabat, Muhammad bin Maslamah ya, ketika melihat sahabat itu ternyata kulit tubuhnya begitu putih bersih, katanya, aku tidak pernah melihat kulit sebersih ini, sampai pun gadis pingitan tidak seputih ini. Seketika sahabat tersebut lumpuh di tempat, tidak bisa bergerak. Maka para sahabat segera mengadukan kasus ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau datang, kemudian beliau mengatakan kepada para sahabat, yang kalian yakini telah memuji orang ini, mengenainya dengan pujian. Katanya Muhammad bin Maslamah, panggil dia ke sini. Kemudian Nabi marah kepadanya. Lima yaqtulu ahadukum sahibah. Kenapa salah seorang dari kalian ingin sengaja membunuh saudaranya? Hala idza ra'a min akhihi ma yujibu hala idza ra'a ahadukum ma yujibu min akhihi an yubarik lahu. Kenapa ketika dia melihat sesuatu yang mengagumkan dari saudaranya, dia tidak memohonkan keberkahan untuknya? Kemudian Nabi perintahkan Muhammad bin Salamah untuk berwudu, dan air wudunya itu disiramkan kepada sahabat yang putih tadi. Segera dia bangun seakan-akan tidak sakit apapun. Ini kasus yang terjadi pada sahabat, dan kasus-kasus semacam ini banyak sekali. Kisah yang kedua, kisah yang saya tangani sendiri. Ada seorang sahabat, dia bekerja di Saudi Arabia ya, karena dia bekerja seorang ahli IT, sehingga gajinya cukup lumayan, sehingga dia bisa kontrak rumah yang layak, punya kendaraan, rumahnya ada fasilitas ya, TKW atau TKI, maaf TKW bersama, bisa datangkan keluarganya, hidup layak lah intinya. Sehingga rata-rata, di atas rata-rata kebanyakan sesama tenaga kerja. Ada saudaranya, teman, bukan saudaranya, teman, datang berkunjung. Kebetulan istri tamunya ini latah, tahu latah ya, mudah memuji, mudah kagum, lisannya ini ringan sekali. Wih, kamu punya ini, wih, gitu. Wih, sekarang punya ini ya, wih, tahu dia dulu tidak punya apa-apa. Tapi ketika sudah kerja, kamu punya mobil, kamu punya jam tangan suamimu, jam ini, kamu punya microwave di sini ya. Wih, kamu sini fasilitas kulkas pun yang besar. Semua dipuji dengan wih, Pak. Sudah punya kulkas, punya freezer. Pokoknya seakan-akan dia orang yang kaya raya. Tamunya pulang, semua barang di rumah dia rusak. Kulkas rusak, freezer dia rusak, microwave dia rusak, komputer rusak, jam tangan rusak, HP rusak, mobil rusak. Semua yang ada di rumah itu, vacuum cleaner rusak, semua yang ada di rumah dia rusak. Dia kira hal yang pertama yang dia bawa ke bengkel servis adalah freezer, karena sudah banyak daging di situ bakal busuk. Dibawa ke tukang servis, katanya ini kurang freon, diisi freon, tidak juga jadi. Ini komponen ini rusak, diganti tidak jadi. Akhirnya semua komponen di kulkas dia ganti.
Kata dia mendingan beli baru, karena semuanya sudah diganti kecuali boxnya saja, bodinya itu pun tidak seperti semula. Ketika dia sudah jenuh, semua rusak, dia telepon ke saya, Ustaz, apa yang terjadi pada keluarga saya ini? Masa semua rusak dalam waktu yang sama? Kan kalau rusak karena faktor umur, ini banyak barang yang baru kok rusak bersamaan gini? Saya tanya langsung, ada tamu yang datang ke rumah, iya, minggu yang lalu ada tamu bersama keluarganya, ya, mereka memuji dan maksudnya kagum dengan isi rumahmu. Oh iya Ustaz, istrinya dikit-dikit muji, wih, ya itu sebabnya. Segera cari bekas apa saja benda yang dia pegang sebelum dicuci, yang belum dicuci, siram airnya, kemudian sisa siramannya tadi siramkan ke peralatan yang rusak. Dia tidak percaya, masuk akal dibawa ke tukang servis saja tidak jadi, malah disiram air. Elektronik disiram air kan malah rusak. Istrinya dengar Pak, istrinya dengar, sayup-sayup dari telepon dia dengar suara saya. Dia coba gagang pintu kamar mandi, kan tidak dicuci Pak. Kalau piring gelas kan sudah sepekan Pak, sudah dicuci semua. Gagang pintu, saya sarankan gagang pintu kamar mandi, pasti dia ketika masuk kamar mandi dia pegang pintunya, pasti itu, tidak mungkin antum bukakan, pasti dia buka kamar mandi. Tolong gagang pintunya kamu siram, tampung airnya, kemudian siramkan ke atau percikan ke peralatanmu yang rusak. Oleh istri dipraktekkan, vakum cleaner yang tadinya mogok macet tidak bisa hidup, dipercikan air tersebut, dicoba colokkan langsung hidup Pak. Masya Allah, tidak perlu servis ternyata ya katanya. Akhirnya semua seperti itu, hidup. Yang rusak-rusak tadi itu hidup kembali Pak, tidak perlu tukang servis. Itulah dari pengaruh kagum Allah ketika murka. Ada yang Anda kagumi selain Allah, ada yang Anda puji sedangkan Anda tidak muji Allah, maka Allah ingin buktikan bahwa apa yang Anda kagumi itu tidak layak untuk dikagumi. Yang lebih layak dikagumi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga terpaksa banyak orang yang kemarin kagum akan mengatakan subhanallah, kasihan ya sekarang, salah alamat ketika mengucapkan subhanallah atau masya Allah. Kasihan ya, masya Allah, dulu secantik itu sekarang jadi jelek kayak gitu, dulu sebagus itu, sekaya itu sekarang jadi miskin seperti itu. Justru malah terbalik pujian masya Allahnya. Karena itu ketika ada yang kagum, jangan biarkan pergi. Pak, tolong ucapkan masya Allah, barakallah. Kalau antum kagum, segera ucapkan. Itu solusinya. Ini yang disebut dengan al-ain. Memang tidak logis Pak, antum datang ke dokter tidak ada analisanya, ke insinyur juga tidak ada analisanya Pak, karena ini urusannya adalah percaya atau tidak. Ini adalah iman. Yang berbicara ini harus iman. Murka Allah itu nyata, tapi kalau antum cari logikanya, analisanya, tidak ada Pak. Murkanya Allah itu nyata, tapi kalau antum tanya Pak dokter, bagaimana ini resepnya, kalau apa kronologinya kok Allah murka sehingga orang itu penyakitan, itu dari mana? Tidak ada ceritanya Pak. Dia paling tahunya, oh itu kena virus, itu kena bakteri dan ini dan itu. Tapi siapa yang mendatangkan bakteri? Siapa yang mendatangkan virus? Siapa yang menciptakan semua itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam hal ini keberkahan hidup, demikian pula sialnya maksiat itu suatu hal yang nyata. Hanya keimanan kita yang bisa membuktikannya dan menjadikan kita percaya atau tidak. Wallahu ta'ala alam.